Banyak para ulama, para kiai, para ustadz di Nusantara ini menulis buku saku ataupun kitab saku yang berisi surat Yasin disertai tahlil. Ada satu kitab saku surat Yasin yang membuat saya tertarik, yaitu kitab saku surat Yasin yang ditulis oleh beliau Kiai Abdul Aziz dari Semarang. Di situ selain dituliskan surat Yasin lengkap dengan tahlil serta doanya, juga ditulis tentang khasiat-khasiat ampuh surat Yasin. Selengkapnya langsung kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Surat Yasin adalah salah satu surat yang paling terkenal dan banyak diamalkan oleh umat muslim di Nusantara ini. Banyak sekali penerbit-penerbit yang telah menuliskan buku-buku ataupun kitab-kitab khusus surat Yasin dengan aneka ragam ukuran. Hal itu memudahkan dalam membaca surat Yasin tanpa harus membawa Al-Quran yang tebal. Para ulama hikmah mengatakan bahwa surat Yasin adalah merupakan jantung dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga dalam surat Yasin itu mengandung berbagai macam khasiat-khasiat ataupun manfaat-manfaat secara spiritual. Salah seorang kiai dari Nusantara telah menuliskan tentang khasiat-khasiat ataupun manfaat-manfaat surat Yasin tersebut. Beliau adalah Kiai Abdul Aziz dari Pedurungan Tengah, Semarang, Jawa Tengah. Beliau menuliskannya itu dalam bentuk kitab kecil dengan tulisan Arab dan tulisan pegon. Kitab Yasin tersebut beliau selesaikan penulisannya itu pada tahun 1409 Hijriah atau tahun 1989 Masehi dengan penerbit karya Toha Putra Semarang. Bentuk kitabnya itu adalah seperti ini ya, kecil ya. Anda bisa mendapatkan kitab ini di toko-toko terdekat atau melalui online shop. Kitab Yasin Kiai Abdul Aziz ini banyak dijual ya, harganya itu sangat murah sekali, mungkin kurang dari Rp5.000. Bagi yang sudah punya kitabnya bisa langsung buka saja di halaman pertama sampai dengan halaman 5. Di situ dijelaskan lengkap tentang manfaat ataupun khasiat-khasiat surat Yasin itu sendiri. Nah, bagi yang belum punya ataupun tidak punya kitabnya, saya bacakan mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman 5 tersebut. Silahkan Anda simak baik-baik dan bisa diambil keterangan-keterangan yang sekiranya bisa diamalkan. Silahkan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah surah Yasin. Warawad daramiyu bisanatin sahihin ila atohin annahu qala balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sodrin nahari qudiyat hajatuhu. Intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang membaca surat Yasin di waktu pagi atau ba'da subuh, maka akan didatangkan hajatnya. Wa fil hadis iqra'u Yasin fa inna fiha 20 barakatan. Bacalah surat Yasin karena di dalamnya ada 20 barokah. Antara lain orang yang lapar mau membaca surat Yasin insya Allah kenyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailin aw naharin lam yudrikhu yauma idzin dzambun. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Yasin pada waktu malam atau siang, maka di hari itu selamat berbuat dosa. Wa akhrajal Imam Sa'labi fi tafsirihi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man kadaba Yasin wa syarabaha adkhalat jawfahu alfa dawain wa alfa yaqinin wa alfa rafatin wa naza'a minhu kulla da'in wa illin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja menulis surat Yasin dan dituangi atau disiram dengan air biasa atau air mawar, lalu meminumnya, air masuk ke dalam perut dan masuklah 1000 obat, 1000 keyakinan, 1000 rahmah dan lainnya. Saudara pembaca rahimakumullah,
marilah kita meningkatkan membaca surat Yasin waktu siang atau malam Jumat atau waktu kapan saja dan di mana kita berada, sendirian maupun berjamaah, dalam kesukaran ataupun dalam ketakutan. Lebih-lebih kita perhatikan apabila ada kawan atau tetangga atau famili kita yang akan meninggal atau akan mati, marilah kita membacakan surat Yasin. Mengingat fadilah atau keutamaan surat Yasin sangat agung, dan yaitu satu huruf dari huruf-huruf surat Yasin diciptakan menjadi 10 malaikat perlu memintakan ampunan dari dosa-dosanya orang yang akan diambil ruhnya. Padahal surat Yasin hurufnya ada 3000 huruf, jadi jumlah malaikat ada 30.000. Kesemuanya sama-sama memintakan ampunan dari dosa-dosanya kepada Allah Ta'ala. Dan semua malaikat berkenan hadir memandikan, menyalati, dan mengiringkan jenazahnya. Beruntung sekali orang yang akan meninggal ada yang membacakan surat Yasin. Maka menjadi terang dan jelaslah bahwasanya orang yang dimintakan ampunan oleh para malaikat pasti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngan Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala al-maqbarata faqara'a surat Yasin khuffifal adabu an ahliha dzalikal yaumi wa kana lahu bi'adati man fiha hasanatun. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja masuk kubur kemudian membaca surat Yasin, maka Allah Ta'ala memberi keringanan siksanya ahli kubur sampai sehari. Dan ia mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala sebanyak orang-orang ahli kubur Jamal Tafsir. Itulah keterangan asli dari kitabnya langsung tanpa saya kurangi sedikit pun. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan silakan untuk diamalkan yang sekiranya mampu, sekiranya bisa untuk Anda amalkan. Saya Fatin Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.